Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertanyaannya hari ini adalah kira-kira menurut Bapak Ibu yang namanya khawatir itu wajar atau perlu diperbaiki? Enggak perlu diperbaiki. Saya yakin semua orang yang hadir di sini, meskipun khawatir itu wajar, pasti kalau disuruh memilih, ingin khawatir atau ingin tenang. Nah, terus kenapa wajar kalau begitu? Ya, meskipun khawatir itu menimpa setiap orang, tapi karena kita ingin hidup tenang, harusnya dari khawatir bagaimana supaya kita jadi tenang, bukan membiarkan sesuatu yang selama ini mungkin juga mengganggu Bapak Ibu. Karena banyak jamaah yang konsultasi itu kekhawatirannya saking tingginya, akhirnya jadi overthinking ya, kalau bahasa umumnya begitu. Baik, berarti saya akan membahas ya, pertanyaannya adalah kenapa selama ini orang merasa khawatir? Padahal kalau ditanya tadi pun Bapak Ibu ingin hidupnya menjadi tenang. Tapi kenyataannya kadang-kadang sering muncul khawatir. Berarti sebelum kita bahas bagaimana supaya tidak khawatir, kita harus tahu dulu penyebab khawatir itu apa. Setelah tahu penyebabnya, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar dari yang tadinya khawatir menjadi tidak khawatir. Kan begitu harusnya. Ya. Jadi fungsinya Al-Quran itu membimbing manusia dari yang tanda kutip mungkin selama ini penuh kekhawatiran menjadi ketenangan. Baik, sekarang saya akan membahas. Yang pertama, kenapa selama ini orang ini khawatir Bapak Ibu biasanya? Bapak Ibu kalau lebih khawatir mana? Nggak punya uang atau banyak uang? Hah? Bapak Ibu lebih khawatir mana? Nggak punya uang atau banyak uang? Orang biasanya lebih khawatir kalau nggak punya uang, karena dia bingung nanti takut kan seperti itu ya. Baik, tapi pertanyaan saya, penyebab utama orang khawatir itu apa? Kalau nanti sudah tahu, kita jalani, kita perbaiki, kan begitu harusnya. Apa penyebab utama orang khawatir itu Bapak Ibu? Kekurangan? Ayo, penyebab utama. Bagaimana Bapak Ibu bisa memperbaiki rasa khawatir kalau tidak tahu penyebab utamanya? Ya, atau saya tanya ginilah. Penyebab utama, misalnya kita sakit perut, oh makan pedas, kan jelas itu. Ya, sekarang penyebab utama orang itu khawatir apa? Misalnya Bapak pulang kemalaman, khawatir nggak Pak dimarahin istrinya? Jadi intinya, kalau kita sudah tahu penyebabnya, harusnya nanti kita bisa mengantisipasi. Oke, silakan bisa dibantah ya. Apakah nanti jawaban saya salah atau benar, Bapak bisa berdiskusi dengan saya, Ibu bisa berdiskusi saya. Salah satu penyebab orang khawatir itu, betul atau tidak, gara-gara orang itu memikirkan hasil. Anak Bapak Ibu mau sekolah, mau ujian, ya, di pikiran Bapak Ibu biasanya apa? Lulus atau tidak. Akhirnya ketika berpikir itu, ujung-ujungnya muncul kekhawatiran. Ya, berarti pertanyaan kedua, kalau begitu bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ya jangan memikirkan hasil. Jadi nggak mungkin orang bisa tenang kalau masih memikirkan hasil. Loh, kan planning boleh, target boleh, perencanaan boleh, silakan. Tapi Bapak Ibu harus sadar bahwa hasil apapun nanti itu urusan Allah. Dan pasti Bapak Ibu akan setuju, tugas kita itu hanya berikhtiar. Dan tugas Allah adalah menentukan hasil. Dari mana kita tahu? Salah satu ayatnya, nanti ada dua ayat mungkin. Surat 28 ayat 88. Silakan. Surat 28 Al-Qasas ayat 88. Bapak Ibu juga bisa buka sekalian kita tadabbur pagi ini. Silakan. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Terus? Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Segala keputusan, apapun yang kita ikhtiarkan, ternyata keputusannya yang memutuskan adalah Allah. Saya tanya, Bapak Ibu tahu hasil itu urusan Allah? Saya ulang, Bapak Ibu tahu hasil itu urusan Allah? Kalau tahu, berarti hasil itu diyakini atau difikirkan harusnya. Diyakini bahwa apapun nanti keputusannya pasti terbaik. Sudah begitu atau belum? Wah, kan? Maka ketika Bapak Ibu masih belum sadar hasil itu urusan Allah, maka selama itu Bapak Ibu akan terus khawatir. Loh, tapi kan planning target harus, silakan. Tapi Bapak Ibu dari awal harus menyadari bahwa kita itu tugasnya bukan menentukan hasil. Tapi tugas kita adalah meyakini hasil apapun itu tetap yang terbaik dari Allah. Berarti saya simpulkan ya. Berarti benar atau tidak bahwa kita ikhtiar itu tujuannya menentukan hasil atau menerima hasil? Enggak, yang benar dulu jawabannya. Betul atau tidak selama ini tugas kita ini selama ini menentukan hasil atau menerima hasil? Kalau memang Bapak Ibu tahu tugas Bapak Ibu menerima hasil, ada nggak orang kecewa? Terus orang kecewa selama ini kenapa? Nah, selama ini Bapak Ibu menentukan atau menerima? Loh, kok jadi berubah jawabannya? Iya, kenyataannya berarti menentukan atau menerima. Itu yang membuat kita khawatir. Misalnya kita si fulan sakit, berobat ke dokter. Di pikirannya adalah bagaimana supaya sembuh. Akhirnya pas nggak sembuh-sembuh, muncul kekhawatiran. Kenapa? Karena dari awal secara tidak sadar dia berusaha untuk menentukan hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal kalau Bapak Ibu lebih ke dalam, harusnya kita ikhtiar itu wajib tapi dalam rangka menerima hasil. Karena kita sadar hasil apapun nanti yang Allah putuskan itu terbaik. Berarti pertanyaannya, kalau memang hasil Allah itu terbaik, ya, berarti urusannya keyakinan atau kepikiran? Bapak Ibu selama ini khawatir gara-gara mikirin apa? Ketika hasilnya tidak sesuai, yakin nggak itu tetap yang terbaik? Silahkan direnungkan, ya. Bapak Ibu hidup sudah lama, tapi masih terus saja ikut campur urusan Allah. Makanya dalam Islam ada yang namanya konsep tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu kesadaran bahwa tugas manusia itu hanya ikhtiar semaksimal mungkin. Dan tugas yang kedua adalah menerima apapun hasil yang Allah putuskan. Berarti pertanyaannya, yang terpenting itu hasilnya atau menerima hasilnya, Pak? Enggak, selama ini menurut Bapak Ibu yang terpenting itu hasilnya atau menerima hasilnya? Makanya kalau hasilnya tidak sesuai, kecewa. Padahal yang terpenting itu keridhaan Bapak Ibu di dalam menerima apapun yang Allah putuskan. Itu namanya berserah diri terhadap hasil apapun yang Allah putuskan. 42 ayat 10. Silakan. Surat 42 Asy-Syura ayat 10. Silakan. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu. Apapun yang kita perdebatkan, apapun yang kita perselisihkan, keputusannya terserah kepada Allah. Baik, jadi ini diperkuat ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, ini bukan tentang sesuai atau tidak sesuai hasilnya, tapi tentang menerima atau tidak setelah Allah putuskan. Mohon maaf, kalau Allah sudah putuskan sesuatu, bisa berubah atau tidak?
Kalau Allah sudah putuskan tentang sesuatu, bisa berubah atau tidak? Kalau tidak bisa berubah, lebih baik kecewa atau diterima? Berarti harusnya ada nggak orang kecewa? Bingung lagi. Coba saya ulang lagi. Kalau memang semua itu sudah diputuskan Allah, Bapak Ibu mau kecewa, mau menerima pun, kira-kira bisa berubah nggak itu keputusan? Tidak. Berarti pertanyaan kedua, kalau tidak bisa berubah dan Bapak Ibu tahu itu, harusnya kecewa atau ikhlas menerima? Mau kapan Bapak Ibu begitu? Sekarang ya? Baik, yang dulu-dulu jadi gimana ini? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi pentingnya kita memahami tentang apa yang harus Allah lakukan terhadap keputusan apapun dan apa yang harus kita lakukan terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Jadi intinya silakan berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi ingat ya, Bapak Ibu harus sadar bahwa hasil apapun itu adalah keputusan Allah. Dan Bapak Ibu harus sadar keputusan Allah itu tidak akan pernah bisa berubah kalau sudah diputuskan. Kecuali belum diputuskan. Kalau di dalam rukun iman namanya beriman kepada qada dan qadar. Qada itu sebelum terjadi, qadar itu setelah terjadi. Maka kalau sudah terjadi, mau marah, mau emosi, mau seperti apapun, tidak akan berubah. Berarti kesimpulannya apa? Allah bukan melihat kemampuan kita saat berikhtiar, tapi Allah ingin melihat keikhlasan kita di dalam menerima keputusan Allah. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu apa? Berikhtiar semaksimal mungkin, lalu dia serahkan hasilnya kepada Allah, apapun yang Allah putuskan. Berarti manusia itu boleh nggak ikut campur urusan hasil? Terus Bapak Ibu kecewa, khawatir itu gara-gara apa? Gara-gara ngurusin urusan Allah. Mohon maaf ya, Allah nggak usah dibantu ya Bapak Ibu. Tolong hargai. Tugas Allah adalah menentukan apapun yang kita ikhtiarkan. Tugas kita menjalani semaksimal mungkin dengan niat beribadah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, insya Allah kekecewaan yang selama ini mungkin bisa mulai turun dan berkurang. Ya, baik. Saya ulang lagi berarti salah satu penyakit manusia khawatir itu tadi kita jelaskan, setuju ya? Gara-gara kita memikirkan hasil. Padahal hasil itu bukan difikirkan, tapi diyakini bahwa itu tetap hasil yang terbaik. Yang kedua, kenapa manusia khawatir Bapak Ibu? Jadi ada 3 poin nanti yang jelaskan. Tadi yang pertama karena kurang bertawakal jadinya, atau gara-gara kita memikirkan hasil. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita khawatir itu? Oke, saya bimbing ya. Benar atau tidak? Kita khawatir itu gara-gara karena sesuatunya tidak pasti. Ayo, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan yang tidak pasti, maka muncul rasa kekhawatiran. Contoh ya, ini sering saya sampaikan, besok saya harus bayar kuliah anak saya, sekarang saya belum punya uang. Kira-kira jadi khawatir atau tenang, Pak? Khawatir. Padahal mohon maaf, kalaupun besok nggak kebayar, Bapak Ibu mau apa? Halo? Iya, misalnya saya besok harus bayar kuliah anak saya. Sekarang saya belum punya uang. Kira-kira khawatir atau tenang? Khawatir, karena kita takut besok seperti apa. Bisa nggak disimpulkan? Ternyata penyebab yang kedua, orang khawatir itu karena menjalani sesuatu yang belum pasti. Betul? Nah, pertanyaan saya, di dunia ini ada nggak sesuatu yang pasti, Bapak Ibu? Jangan dulu mati. Kita jangan ngomong dulu mati ya, ini tentang hidup aja. Coba. Kira-kira menurut Bapak Ibu, jangan dulu mati ya Pak, Bu, tenang aja ya.
Ini kita masih hidup ini. Menurut Bapak Ibu, kira-kira di dunia ini ada nggak sesuatu yang pasti? Makanya jadi khawatir terus kalau nggak pasti. Ada atau tidak? Wah, lupa ini pelajarannya. Surat 19 ayat 61. Surat 19 Maryam ayat 61. Ada nggak di dunia ini sesuatu yang pasti? Kalau ada, kita buktikan. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Menurut ayat ini, di dunia ini ada yang pasti? Apa yang pasti, Pak? Janji Allah di dalam kehidupan dunia ini. Satu lagi 51 ayat 23. Surat 51 ayat 23. Ayo, yang pasti itu cuma janji Allah, Pak. Yang lainnya yang belum pasti. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik, Bapak Ibu tahu di dunia ini ada yang namanya janji Allah? Ya, berarti janji Allah itu pasti atau tidak pasti? Pasti. Untuk di akhirat atau untuk di dunia juga? Dunia dan akhirat. Kira-kira kalau Bapak Ibu hidup meyakini janji Allah, kira-kira tenang atau khawatir? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu yakin sama janji Allah? Yakin saja atau harus dibuktikan? Nah, apa salah satu yang harus kita yakini? Baik, kita balik ke pelajaran awal, tapi saya akan perdalam. Ya, apa yang perlu kita yakini tentang janji Allah? Surat Al-Baqarah ayat 153. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di sini apa yang pasti, Pak? Di ayat ini yang pasti apa? Ustadz diulang agak kencang karena memang suasana ini ngantuk ini. Ayo, saya juga ngantuk soalnya. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang pasti di sini apa, Pak? Pertolongan. Bapak Ibu yakin semua masalah akan ditolong Allah? Kalau begitu apa yang dikhawatirkan? Halo? Halo, Pak? Selama sabar Bapak Ibu benar, selama sholat Bapak Ibu benar, selama iman Bapak Ibu benar, pasti ditolong Allah. Berarti orang khawatir itu dia sabar atau tidak sabar, Pak? Tidak sabar. Padahal mohon maaf, sabar itu takdir atau pilihan? Sabar itu takdir atau pilihan? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya milih sabar atau milih emosi? Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kalau iman Bapak Ibu benar, kalau sabar Bapak Ibu benar, kalau sholat Bapak Ibu benar, pasti ditolong Allah. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu khawatir-khawatir, cek saja. Mungkin Bapak Ibu kurang beriman, mungkin Bapak Ibu kurang sabar, mungkin Bapak Ibu kurang sholat. Jadi selama iman, sabar, sholat Bapak Ibu benar, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, pasti ditolong Allah. Kalau pasti, kira-kira kenapa harus terus khawatir? Berarti yang perlu diperbaiki ini ayatnya atau sikap kitanya? Berarti sikap kita harus mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya hidup ini pasti. Berarti orang sabar pasti ditolong nggak, Pak? Pasti. Berarti ketika suami ibu marah-marah, ibu sabar atau emosi? Halo? Loh kok bingung lagi? Ibu ingin ditolong nggak sama Allah? Kalau ingin ditolong berarti ketika suami ibu marah-marah, ibu sabar atau emosi? Kalau emosi berarti nggak ingin ditolong.
Jadi saya ulang dulu ya Pak, Bapak Ibu. Di dalam hidup ini ternyata ada sesuatu yang pasti yang harusnya Bapak Ibu jalani. Selama Bapak Ibu sabarnya benar, selama imannya benar, selama sholatnya benar, pasti ditolong Allah. Dan tidak perlu pertanyakan kapan pertolongan Allah datang. Karena Allah tahu kapan seharusnya datang. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir, mari kita cek. Jangan-jangan selama ini Allah sudah berjanji, tapi Bapak Ibu tetap kurang yakin. Kan menurut saya kurang sopan lah Bapak Ibu. Ya, masa Allah sudah janji terus kita masih khawatir. Terus Bapak Ibu mau percaya sama janji siapa lagi? Ya kan? Jelas nih Bapak Ibu nih? Jadi khawatir itu wajar atau perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki. Dengan apa? Dengan keyakinan kepada apapun yang Allah janjikan. Ustadz, tapi kok hidup saya begini? Semakin gak ditolong itu. Karena orang beriman gak mungkin ngomong seperti itu. Saya kurang sabar apa lagi? Makin gak ditolong. Karena orang sabar gak mungkin ngomong seperti itu. Jadi yang tahu Bapak Ibu sabar atau tidak, itu Bapak Ibu sendiri. Pertanyaan saya, cirinya orang sabar apa? Coba, kan tadi kalau kita sabar, Allah pasti menolong kan? Kalau kita sabar, Allah pasti menolong. Pertanyaan saya, cirinya kita sudah sabar itu apa? Atau cirinya orang sabar? Cirinya orang sabar ngebatin atau tenang? Ayo, cirinya orang sabar, cirinya Bapak Ibu sudah sabar apa? Wah. Ini artinya nih. Cirinya orang sabar itu adalah bisa memanfaatkan masalah sebagai sarana dia menjadi sabar. Kalau Bapak Ibu masih terjebak dengan masalah, maka Bapak Ibu tidak akan sabar. Contoh. Istri cerewet itu masalah atau sarana Bapak jadi sabar? Berarti Bapak emosi atau Bapak manfaatkan untuk jadi sabar? Sudah dimanfaatkan untuk jadi sabar? Atau masih terpancing emosi? Jadi kalau Bapak Ibu sudah sabar dengan benar, itu bisa memanfaatkan masalahnya. Oh, dia ini marah-marah sama saya. Berarti Allah ingin saya memanfaatkan kemarahan ini menjadi sabar. Maka ketika Bapak Ibu sudah sabar, hatinya otomatis tenang. Lalu Bapak Ibu berdoa, insya Allah dikabulkan. Berarti apa? Kejadian-kejadian yang menimpa kita itu pilihannya cuma dua Pak. Dijadikan masalah boleh. Dijadikan sarana menjadi dekat kepada Allah boleh. Dan untuk orang-orang beriman, setiap kejadian yang menimpa dirinya pasti dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya doanya dikabulkan. Salah duanya berlatih agar semakin dekat dan tidak memunculkan kekhawatiran dalam dirinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengaku sabar, berarti cirinya apa? Bisa memanfaatkan masalah. Secara umum orang menderita, tapi kalau orang sabar pasti dia bahagia. Karena memang sarana menjadi sabar adalah masalah yang kita hadapi sehari-hari. Al-Baqarah ayat 155. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155. Ya, cirinya orang sabar. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Oke, ujian itu pasti apa ya? Perhatikan, ujian itu pasti. Dan kami pasti akan menguji kamu. Tapi kita lihat, tapi pertolongan Allah pasti nggak? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi orang sabar bahagia atau menderita Pak ketika diuji? Kenapa bahagia Pak? Padahal kenyataannya kan harusnya menderita secara umum ya. Kenapa orang sabar bahagia? Karena dia tahu seberat apapun masalah yang menimpa dia, pasti dia pun akan ditolong Allah. Makanya diulang lagi Ustadz. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar tidak merasa bermasalah.
Karena dia punya keyakinan pasti Allah menolong. Allah pasti akan menguji dan Allah pun pasti akan menolong. Berarti pertanyaan saya, berarti selama ini yang jadi masalah itu masalahnya atau karena nggak sabar, Pak? Karena kalau nggak sabar nggak akan ditolong Allah, kan begitu harusnya. Jadi pertanyaan saya yang kedua, berarti orang khawatir itu kenapa Bapak Ibu? Karena berharap sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa pertolongan itu pasti kepada orang yang sabar. Berarti selama Bapak Ibu sabar, harusnya Bapak Ibu meyakini, pasti nanti Allah menolong saya. Itu yang namanya iman. Jelas nih Bapak Ibu nih? Oke, sebentar lagi. Ngantuknya sebentar lagi Pak, 5 menit lagi aja. Baik, jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kenyataannya apa? Ternyata orang selama ini menjalani hidupnya mungkin kurang sadar. Kekhawatiran itu muncul satu, gara-gara memikirkan hasil, maka obatnya bertawakal kepada Allah. Yang kedua, memikirkan sesuatu yang tidak pasti, maka obatnya adalah meyakini janji Allah. Dan yang ketiga, kenapa orang itu khawatir? Yang ketiga. Ini cuma 3 kok. Wah, bingung lagi nih. Kenapa Bapak Ibu selama ini orang itu khawatir? Halo? 31 atau yang Al-Baqarah 151 saja, silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Eko 150 coba. Sebagaimana kami telah mengutus 131. Mohon maaf. Satu lagi nih, gara-gara orang khawatir itu di sini Pak, Bu. Coba ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Kenapa orang itu khawatir Bapak Ibu? Karena dia memaksakan keinginannya tetap sesuai, selalu harus keinginannya terwujud. Dia tidak mau berserah diri kepada Allah. Maka ketika orang-orang itu memaksakan keinginannya, tidak mau berserah diri terhadap Allah, keinginan Allah, tidak mau mengikuti keinginan Allah, maka Allah izinkan setan menggoda lewat keinginannya. 22 ayat 52. Surat 22 Al-Hajj ayat 52. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini aja dipraktekkan ya. Ternyata orang khawatir itu karena tidak mampu atau tidak mau berserah diri. Seakan-akan kalau berserah diri itu rugi gitu loh Bapak Ibu. Karena keinginannya mungkin belum tentu terwujud. Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jadi orang yang sulit berserah diri, pasti dia akan semakin khawatir. Dia akan semakin cemas dalam hidupnya, karena di pikiran dia, kalau keinginannya terwujud itu yang terbaik. Kalau keinginannya terwujud itu yang sesuai dengan apa yang dia jalani. Padahal tugasnya seorang hamba kepada majikannya, tugas kita mengabdi kepada Allah itu adalah mengikuti keinginan Allah. Kalau keinginan kita tidak sama dengan keinginan Allah, maka kita wajib berserah diri. Jadi berserah diri itu apa kesimpulannya? Menyesuaikan dengan keinginan Allah. Misalnya kita berdoa, kita ingin secepatnya dikabulkan. Tapi Allah belum mau mengabulkan. Boleh nggak Pak Bu? Kita berdoa ingin secepatnya dikabulkan. Tapi Allah belum mau mengabulkan. Boleh atau tidak? Berarti kita tetap maksa Allah atau berserah diri kepada Allah? Terserah kepada Allah, besok doa lagi. Dalam rangka hanya menjalankan perintah, bukan memaksakan apa yang kita inginkan. Jadi cara-cara supaya tidak khawatir ada 3 ya.
Satu, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan atau hasil, tidak perlu menentukan hasil, tapi siap menerima hasil atau namanya tawakal. Yang kedua, meyakini tentang janji Allah, meskipun misalnya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi karena Allah berjanji pasti akan terjadi. Yang ketiga adalah mulai belajarlah berlatih berserah diri, bukan pasrah ya, beda ya Pak ya. Kalau pasrah itu tidak melakukan apapun. Kalau berserah diri itu Bapak Ibu ikhtiar dulu. Nanti kalau ikhtiarnya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita wajib tetap mengikuti keinginan Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Seperti terakhir ini di suratnya, ketika waktu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail. Itu kan juga berat ya Pak ya? Kalau secara ujian 37 ayat 102. Silakan. Surat 37 As-Saffat ayat 102. Nah, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. ini ya. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Bapak Ibu bisa bayangkan ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Kira-kira kalau misalnya itu perintahnya ke bapak, suruh nyembelih istrinya, bapak mikir atau dilakukan? Hah? Coba kebayang apa? Nabi Ibrahim nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba disuruh menyembelih istrinya. Ya, lalu bapak tiba-tiba diperintah nyembelih istrinya, gimana coba Pak? Di pikiran bapak kepada Allah gimana itu? Nah terus obatnya apa? Obatnya, karena kalau terus menerus begitu kan akan hancur itu. Obatnya di 103-nya apa? Akhirnya. Maka ketika keduanya telah berserah diri. Nah akhirnya mengikuti keinginan Allah atau ngotot dengan keinginannya? Mengikuti keinginan Allah. Sudah. Karena ini perintah Allah, saya berserah, saya lakukan ya Allah dengan niat hanya menjalankan perintah. Coba terus. Dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya terus? Untuk melaksanakan perintah Allah. Dilakukan atau tidak Pak? Dilakukan. Berarti pertanyaan saya, coba kita renungkan dengan baik ya Pak. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mau melakukan itu? Padahal secara logika ini nggak masuk Pak. Kenapa? Pasti dia punya keyakinan, ini untuk pelajaran kita ya. Kalau Bapak Ibu melakukan apapun dasarnya hanya menjalankan perintah Allah, kira-kira selamat atau celaka? Kalau Bapak Ibu hidup, niatnya memang hanya menjalankan perintah Allah, pasti harusnya selamat. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut melakukan sesuatu. Kalau memang Bapak Ibu murni dalam hatinya, ini saya hanya menjalankan perintah Allah. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan hanya berdasarkan keinginannya, hanya berdasarkan hawa nafsunya, wassalam. Jelas ya? Sabar itu perintah Allah. Ikhlas itu perintah Allah. Bertawakal itu perintah Allah. Harusnya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pasti Allah cukupi sarananya. Perhatikan. Saya ulang ya rumusnya ya. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yakin. Yang penting kan saya menjalankan perintah Allah. Dan pasti hasil akhir harusnya selamat Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah berjanji. Allah tidak akan menzolimi hambanya. Ya, lanjut ayatnya 104 sampai 108. 104. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." 105. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Oke, perhatikan endingnya Pak, hasilnya apa? Terus? Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi disembelih atau tidak Bapak Ibu? Kenapa jadi selamat? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail benar-benar hanya menjalankan perintah Allah. Tidak mungkin seorang hamba
Kalau dia benar-benar menjalankan perintah Allah, Allah tidak menjaga atau tidak melindungi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu melakukan ikhtiar. Tapi tolong, selama ini niatnya ikhtiar itu hanya mewujudkan keinginannya atau benar-benar murni menjalankan perintah Allah. Padahal kita diciptakan hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Jadi kalau ujung-ujungnya Bapak Ibu niatnya menjalankan perintah Allah, harusnya khawatir, harusnya berkurang, ya. Sedih harusnya berkurang, ya. Terus apa lagi? Pokoknya sifat-sifat yang buruk akan menjadi berkurang dengan niat hanya menjalankan perintah Allah. Baik ya. Jadi 3 poin ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan ini. 1, tadi apa? 1, niatnya tidak usah memikirkan hasil, ya. Berarti tugas kita bukan menentukan hasil tapi menerima hasil. Yang kedua, meyakini janji Allah itu pasti. Kalau sesuatu yang sudah pasti harusnya tidak dikhawatirkan tapi dijalani dan dibuktikan. Dan yang ketiga apa? Berserah diri. Apa yang diserahkan? Semua keinginan kita. Meskipun tidak sama, tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka secepatnya kita mengikuti keinginan Allah. Insya Allah 3 ini membuat Bapak Ibu akan semakin tenang di dalam menjalani hidup. Ya, akhirnya tetangga ibu aneh, kok Jeng sekarang tenang-tenang saja misalnya. Ternyata Bapak Ibu sudah mulai mempraktekkan Al-Quran. Ilmunya banyak, tapi tinggal prakteknya. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jarwo, umur 71 tahun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menjaga dengan kesabaran di dalam dunia ini, menjaga kesabaran di dunia ini yang kadang-kadang kita sendiri masih sangat terberat tentang kehidupan, sifat dan lain untuk diri sendiri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya menjaga yang terbaik untuk kehidupan diri sendiri, keluarga, anak dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya tanya dulu ya. Ini pertanyaannya menurut saya sederhana. Kalau kita belum bisa jadi orang sabar, kalau kita belum bisa jadi orang sabar Pak, berarti kita itu mulai berlatih sabar atau hanya memahami sabar saja? Saya bukan orang sabar. Karena saya bukan orang sabar, berarti saya harus mulai berlatih sabar kan Pak? Betul? Saya tanya nih, cara Bapak kira-kira yang masuk akal, yang bisa terjangkau, berlatih sabar itu dengan orang yang di luar negeri atau dengan orang yang di rumah sendiri Pak? Nah, Bapak di rumah kira-kira ada sarana latihannya? Yang membuat Bapak memancing emosi? Begini Pak Haji, Ya. yang ingin saya tanyakan bagaimana menjaga diri sendiri untuk kesabaran. Ya, bisa sabar itu bukan hanya menyadari, tapi mulai berlatih Pak. Nih contoh ya, saya nggak bisa nyetir mobil. Apakah saya cukup muhasabah? Memang saya nggak bisa nyetir mobil? Kan enggak. Berarti saya harus melakukan sesuatu agar saya dari yang tidak bisa menjadi bisa nyetir mobil. Betul nggak Pak ini? Sekarang saya tanya dulu, kalau Bapak Ibu ingin sabar, apakah hanya menyadari saya kurang sabar atau mulai berlatih? Harus berlatih. Makanya saya tanya dulu, di rumah Bapak ada nggak yang menjengkelkan Bapak? Ada misalnya ya, contoh anak misalnya, si istri. Nah pertanyaan saya, berarti nanti anak istri ini menjadi masalah atau sarana kita mulai latihan? Harus latihan. Berarti nanti pas Bapak bangun besok, diniatkan dalam pikiran Bapak, kalau istri saya menjengkelkan, kalau anak saya menjengkelkan, ini saya mau latihan. Berarti Bapak butuh nggak anak menjengkelkan Pak? Halo Bapak Ibu jelas ini? Karena memang harus merubah. Muhasabah itu wajib. Ya, bahwa kita masih banyak kekurangan, itu wajib. Tapi jangan lupa setelah muhasabah harus ada prakteknya.
Supaya apa? Mulai terbiasa. Kalau nggak salah di kajian pertama atau kedua, saya akan mengajarkan bagaimana caranya sabar. Bapak sudah tahu belum caranya? Oke, diulang sedikit. 2 menit, 3 menit biar Bapak Ibu paham dulu. 64 ayat 11. Silakan Ustaz. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Biar Bapak Ibu bisa praktek gitu loh. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Baik, ini maksudnya apa, Pak? Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa? Semua kejadian yang menimpa diri kita bisa tidak terjadi tanpa izin Allah, Pak? Nggak bisa ya? Berarti nanti ketika ada kejadian yang menimpa Bapak Ibu sehari-hari, yang benar itu kejadiannya dulu atau izin Allah dulu, Pak? Izin Allah dulu ya. Pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu izin Allah itu benar atau salah? Sempurna atau tidak? Kalau sempurna, kalau benar, yang wajar diterima atau marah-marah, Pak? Diterima tuh Bapak ngomongnya apa, Pak? Berarti ketika anak Bapak marah-marah, istri Bapak marah-marah, Bapak ngomongnya apa? Nah, itu cara latihannya. Jadi kita menahan menerima itu bukan karena istrinya, bukan karena suaminya, bukan karena anaknya. Kita mulai melibatkan bahwa ini atas izin Allah. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu jadi refleks. Tahu refleks? Sudah tidak berpikir gitu loh, Pak. Kalau orang bela diri itu kalau dipukul langsung nangis gitu loh, Bapak Ibu. Jadi sabar itu sangat baik untuk direnungkan. Tapi akan lebih baik kalau mulai latihan. Berarti tolak ukurnya apa nanti? Istri marah, suami marah, anak marah bukan lagi masalah, tapi sarana latihan. Makanya tadi saya bilang, cirinya orang sabar itu bisa memanfaatkan masalah. Kalau Bapak Ibu masih terjebak dengan masalahnya, nggak akan pernah bisa sabar. Jelas, Pak? Baik, mumpung masih ada kesempatan, Pak. Latihan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita hidup itu pasti penuh dengan rencana, Ustaz. Boleh. Rencana demi rencana. Betul. Baik jangka panjang, jangka Ya. pendek, jangka menengah. Ya, ya, Ustaz. Maupun menit demi menit, detik demi detik pun rencana demi rencana. Ya. Pasti yang kita rencanakan sesuatu yang indah-indah. Betul. Yang indah-indah, yang enak dan menyenangkan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan haknya Allah itu membuat hamba itu senang, membuat hamba itu bahagia, membuat hamba itu selamat. Supaya kita mau memahami sejarah kehidupan itu butuh waktu, butuh pembelajaran. Tapi ketika kita sudah disediakan menunya oleh Allah dan kita sudah disediakan risetnya oleh Allah, nah bagaimana menjemput itu? Terima kasih. Ya. Terus Pertanyaan saya, Bapak Ibu jawab dengan jujur. Sebenarnya rencana kita itu yang terbaik apa? Mengikuti rencana Allah. Itu sama mana tanyanya? Halo? Bapak Ibu punya rencana. Menurut Bapak Ibu rencana yang terbaik itu rencana kita atau kita mengikuti rencana Allah? Halo, Pak? Rencana yang terbaik itu rencana kita atau mengikuti rencana Allah? Halo, Pak? Jadi silahkan Bapak Ibu punya rencana, tapi nanti kalau rencananya nggak sesuai, Bapak Ibu ikuti saja rencananya Allah. Karena sebelum kita dilahirkan, Allah pun sudah siapkan rencananya. 57 ayat 22-23. Surat 57 ayat 22-23. Rencana yang terbaik itu mengikuti rencana Allah, Pak. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Nah, berarti sudah tertulis nggak sebenarnya kita tuh sudah dibuat rencana nggak? Sudah ya, Pak ya? Kalau kita mengikuti rencana Allah, meskipun kita diberikan pilihan untuk buat rencana, maka 23-nya apa? Kalau kita mengikuti rencana Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Karena Bapak sadar, silakan Bapak buat rencana pengen apa, pengen usaha apa.
Tapi Bapak Ibu harus sadar, kalau mau terwujud tidak terwujud itu bukan goalnya. Tapi goalnya apa? Ketaatan terhadap kejadian apapun yang saat itu Bapak jalani. Karena hidup kita itu apa? Hanya menjalani takdir-takdir Allah. Jadi rencana terbaik itu Bapak Ibu mengikuti rencana Allah. Apa sih realnya Pak? Realnya apa? Kalau kita ingin mengikuti rencana Allah, apa realnya? 39 ayat 2, silakan. Surat 39 ayat 2. Bapak Ibu ikuti aja, rubah aja itunya. Rencananya tetap, tapi rubah ininya aja. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. berarti nanti Bapak Ibu melakukan apapun niatnya harus apa? Ikhlas kepada Allah. Target perusahaan silakan, tapi Bapak Ibu niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Sakit berobat ke dokter silakan, tapi dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah. Gitu Pak. Jadi sinkron ya antara rencana yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan dengan apa yang Allah inginkan. Silakan terakhir ya, Pak Ibu. Oh ya udah, dua lagi nggak apa-apa, suami istri ya. Silakan. Yang mana dulu nih? Bapaknya dulu. Kalau ibunya dulu katanya. Ustaz pernah memberikan solusi bahwa ketika kita menghadapi persoalan, begitu dia datang, spontan yang dilakukan adalah ucapkan Alhamdulillah, saya terima ya Allah, saya ridho ya Allah. Kalau sudah tenang baru berdoa, insya Allah. Saya coba melakukan latihan itu Ustaz. Tapi di mulutnya berusaha bilang Alhamdulillah ya Allah, saya terima ya Allah. Tapi saya juga harus jujur bahwa setelah itu hatinya masih gak lapang. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini agar bisa lebih cepat gitu Ustaz, hati lapangnya. Kan pertama. Yang kedua, Saya jawab dulu satu ya. Tugas kita itu menjalani proses atau memikirkan hasil. Ya sudah, mau gagal jalani lagi aja. Karena memang nanti pada titik tertentu, karena keistiqomahan Bapak Ibu, baru Allah angkat nanti rasa sedihnya. Saya ulang ya, tugas kita ini hanya menjalani proses, bukan memikirkan kita bisa tidak bisa, cepat tidak cepat. Itu urusan Allah. Urusan kita jalani prosesnya sampai nanti Allah ambil rasa kejengkelannya. Itu Bu Ci. Silakan yang kedua. jadi tandanya ketika benar-benar sedang lapang, kalau belum lakukan saja. Ya, nggak usah mikirin bisa atau tidak bisa, karena ibu pun mau merubah ini kan baru sekarang. Bayangkan, ibu bertahun-tahun dulu dengan pola berpikir lama, sekarang baru akan merubah dengan pola berpikir baru. Pasti di situ ada proses penyesuaian, tapi mulai ke arah kebaikan, kan gitu aja Bapak Ibu. Dan ingat ya, Allah tidak melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa atau tidak. Tapi Allah hanya melihat kesungguhan dan keistiqomahan ibu dalam merubah sikap ibu sendiri. Tenang saja, Allah nilainya dari prosesnya, bukan hasilnya. Jelas? Silakan. Yang kedua Ustaz, kalau boleh kasih sedikit tentang baik sangka dan waspada, sedikit aja. Baik. Sampai ketemu Ustaz lagi. Baik. Jadi saya tanya dulu, Bapak Ibu percaya nggak manusia itu semua pas dilahirkan dasarnya baik? Kenapa Bapak Ibu percaya dasarnya baik? Nah, karena dari lahir itu pertama Allah sudah berjanji bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kalau suci itu berarti semua dasarnya baik. Paham ini Bapak Ibu ini? Tapi yang kedua, Bapak Ibu jangan kaget. Manusia itu dilengkapi dengan yang namanya hawa nafsu. Betul? Jadi meskipun manusia itu baik dan kita tetap harus berprasangka bahwa itu baik, tapi kita pun harus waspada. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu adalah mudah dikuasai oleh setan lewat hawa nafsunya. Berarti pertanyaan yang ketiga, berarti munculnya berarti curiga atau kasihan? Gini. Ya, kita praktekkan. Tiba-tiba teman saya telepon, dia mantan copet.
baru keluar dari penjara. Pak Oke, saya mau silaturahmi ke rumah. Baik nggak niat silaturahmi? Baik. Dompet saya di depan meja, disimpan di meja, perhiasan disimpan di meja. Kira-kira meskipun saya yakin niat dia baik, tapi kita perlu waspada nggak? Hah? Perlu, kenapa? Karena manusia itu mudah digoda oleh setan. Ingat loh, di RCTI dulu loh. Kejahatan itu ternyata bukan apa? Ingatlah, karena ada kesempatan. Jadi meskipun manusia itu dasarnya baik, tapi manusia tetap bisa digoda gitu loh Bu. Berarti yang muncul curiga atau kasihan? Yang muncul curiga atau kasihan? Kalau curiga berprasangka buruk dong. Kan dari rumus yang pertama, semua manusia diciptakan Allah itu pasti baik. Berarti harusnya kita berprasangka baik. Tapi satu sisi kita pun harus waspada. Bahwa apa? Manusia itu mudah digoda oleh setan. Kan begitu Bu? Berarti nanti ketika ada teman saya yang datang itu copet itu, saya tetap berprasangka baik sama dia. Kenapa? Dia mau silaturahmi itu berarti memang niatnya baik. Tapi satu sisi saya harus tetap waspada. Berarti dompet, perhiasan tetap saya simpen di tempat yang aman. Gitu loh Bu. Berarti hasil akhirnya curiga atau jadi kasihan nantinya? Kasihan kalau sampai dia terjebak lagi untuk melakukan pencurian. Ngerti Bu Ji? Nah sekarang suami belum pulang sampai jam 12 malam. Curiga atau berprasangka baik? Baru kita mau praktekkan ini ilmunya. Katanya nanya itu. Ayo. Suami belum pulang jam 12 malam. Curiga atau berprasangka baik? Bukan, ini buat umum. Apa di pikiran ibu? Di pikiran ibu kalau berprasangka baik? Oh mungkin. Mungkin memang banyak kerjaan di kantor. Itu disetting itu. Jelas ini Bapak Ibu nih? Bukan, wah ini lagi apa? Itu udah beda. Terus setelah itu waspadanya apa? Waspadanya, bagaimana cara waspadanya? Video call, Mas lagi di mana? Kan gitu kan? Tapi pas di video call nggak nyambung. Prasangka baiknya apa? Baterainya low bat. Udah begitu aja kalau mau latihan. Memang ini agak apa ya Bapak Ibu ya. Jadi satu sisi tetap kita harus waspada. Tapi satu sisi jaga kita menjaga hati kita bahwa ini tetap baik gitu loh Bapak Ibu. Saya banyak jamaah kasus begitu. Minjam uang apa. Saya cuma bilang kalau ikhlas ya kasih. Kalau enggak ya jangan gitu loh Bapak Ibu. Daripada nanti jadi curiga. Gitu aja ya diputusnya ya. Jelas Bu? Baik silakan Dokter Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ini semakin menarik nih Pak Ustaz. Ustaz. Jadi saya melihat realitas saja. Jadi ini untuk saya belajar bagaimana ya cara supaya tadi sebenarnya pertanyaan istri saya itu yang pertama itu mirip, cuma saya kasih kasus. Oke. Nah, kasusnya mirip seperti ini. Misalnya kita bikin perjanjian. Ada nih perjanjian, katakanlah dokter Ya. dokter dia tekan perjanjian, kamu operasi ini ya kamu dapat duit segini, kamu operasi ini dapat duit segini Ya. nah dia operasi katakanlah 5, harusnya dapat duit misalnya 40. Betul. Ternyata sesudah dia operasi sudah ini Tidak sesuai. dia tidak sesuai, cuma dikasih setengah. Gus. Nah itu Begitulah. bagaimana cara? Ada sisi amal ma'ruf yang bukan. Ada sisi bahwa sudah tertulis, sudah bikin janji, sudah segala macam, kok masih dilakukan seperti ini? Itu ya. Kasus yang banyak di kita adalah seperti kejadian misalnya. Ini bencana nasional.
Kenapa? Jadi di WhatsApp itu, di video segala keluar hal-hal yang menyebabkan kita ya kalau disebut nggak sabar juga, ya ini amal ma'ruf juga bukan mungkin dari sisi sudut pandang orang-orang ini ya, kan itu suatu kebaikan juga diizinkan oleh Allah. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap berada di jalan yang menyebabkan kita tadi bisa tidak berprasangka buruk, bisa menerima dengan ikhlas tanpa takdir Allah dan seterusnya. Seperti yang Ustaz jelaskan. Ya, kan ini hatinya nggak lapang. Betul. Makanya dilakukan misalnya berbagai cara. Ya. Nah, kira-kira bagaimana menjawab persoalan yang seperti saya kasih contoh tadi? Oke, saya tarik benang merah dulu ya. Semua apapun yang dilakukan, yang diniatkan bukan karena Allah, pasti nggak akan lapang. Saya ulang dulu. Tapi tetap secara sunatullah, secara aturan kita wajib mengupayakan dan wajib berikhtiar. Makanya Rasul juga meskipun sabar kan dia tetap perang, Pak. Paham dulu ya ini ya. Oke, kita mulai kupas sekarang. Seorang dokter harusnya mendapatkan 40 juta untuk proses operasi, tapi ternyata dari perjanjian orang itu ingkar, akhirnya cuma dapat 25 juta misalnya. Pertanyaan saya, wajib nggak kita ikhtiar untuk menuntut hak kita? Wajib ya? Pertanyaan kedua, tapi kalau nanti ujung-ujungnya kita tetap nggak mendapatkan itu, Bapak kecewa atau Bapak ikhlas? Ujung-ujungnya berarti kan sudah ikhtiar. Benar ini? Baik, kita buka dulu ayatnya. Kita buka dulu ayatnya biar Bapak punya kekuatan di situ ya. Legal standingnya dari Allah itu apa? 34 ayat 39. Surat 34 Saba ayat 39. Jadi kita tetap wajib ikhtiar, tapi ikhtiar itu dalam rangka melatih keikhlasan, Pak. Bukan dalam rangka menuntut apa yang kita dapatkan. Karena nggak akan rugi. Kita perhatikan janji Allah apa? 34 ayat 39. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oke, terus? Dan apa saja yang kamu infakkan, Apa saja yang Bapak Ibu infakkan, ikhlaskan, memang niatnya karena Allah. Perhatikan ini janji Allah. Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Enggak akan hilang, Pak Indra. Allah bisa buka orang itu menjadi sadar akhirnya dibayar sesuai itu, atau Allah giring dari rezeki lain yang pasti nilainya sesuai. Itu tentang keyakinan keikhlasan. Tapi tetap kita wajib menuntut hak kita. Tapi dalam rangka meningkatkan keikhlasan kita. Karena tetap ujung-ujungnya Allah yang mengatur itu. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua tentang negara ini. Tentang kondisi, tentang bencana. Ya. Apa sih sebenarnya yang Al-Quran sampaikan? Surat 6 ayat 123. Ini yang Al-Quran bilang. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada masalah ada apa, kalau sudah menurut Al-Quran begini ya sudah dijalani saja. Surat 6 Al-An'am ayat 123. Apa kata Allah menurut Al-Quran dengan kondisi akhir zaman seperti ini? Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jelas Pak ini? Jadi memang di akhir zaman ini ketetapan Allah akan begitu. Tapi pertanyaan saya, hasil akhir kebenaran akan menang atau jadi kalah? Karena Allah bilang mereka hanya menipu dirinya sendiri, bukan menipu Allah. Berarti Allah tahu kan? Tenang saja. Ya, pokoknya tugas kita adalah menjalani ini sebagai suatu kewajiban kita beribadah kepada Allah, dan biasanya Allah akan uji. Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau nanti Bapak Ibu diuji itu harusnya Bapak Ibu mengikuti teori. Ya, contoh, ayo tolong dijawab Bapak Ibu terakhir nih. Bapak Ibu tuh kalau diuji teori dulu atau ujian dulu? Dulu waktu di sekolah Bapak Ibu, kalau misalnya diuji sama guru itu teori dulu atau ujian dulu?
Kenapa Bapak Ibu belajar teorinya dulu? Supaya bisa mengerjakan soal ujian. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan soal ujian kalau tidak mengikuti teori? Paham? Saya tanya nih, Bapak Ibu kalau di ujian hidup, diuji hidup sama Allah, itu ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Bapak Ibu kalau diuji sama Allah, ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Ujian hidup dulu. Nah kalau ujian hidup dulu, dasar Bapak Ibu ngerjain dari mana? Ya berarti teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Teorinya dulu, makanya saya kasih teorinya. Menurut Al-Quran di akhir zaman itu banyak pembesar-pembesar negeri, pemimpin-pemimpin negeri yang jahat. Biar teorinya tahu dulu. Oh berarti Al-Quran itu terjadi ya sekarang. Tapi tenang saja kata Al-Quran. Mereka cuma menipu dirinya, bukan menipu Allah. Berarti nanti hukum Allah akan terjadi. Yang tadi saya jelaskan, tidak ada suatu musibah pun. Ya, bahwa semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Berarti pasti itu dalam rangka kategori rencana Allah. Dan pasti Allah tetap akan menentukan sebagai wasitnya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau begitu ini panjang juga akhirnya nih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Dimaafkan ini Bapak Ibu semua. Ya, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.